Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Arsana, pada mata kuliah Biodiversitas. Pada hari ini kita masih akan membicarakan tentang kepunahan spesies. Pada minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang kepunahan spesies. Pada hari ini kita masih akan melanjutkan tentang itu. Sebagaimana diketahui bahwa seperti yang sudah kita diskusikan pada minggu yang lalu bahwa penyebab dari kepunahan adalah diantaranya adalah fragmentasi habitat, introduksi jenis baru, pencemaran, perubahan iklim global, eksploitasi, serta industrialisasi. Kita akan bicarakan penyebab yang kedua, yaitu introduksi jenis baru. Introduksi spesies, terutama ini adalah spesies-spesies invasif, ini menjadi salah satu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Introduksi itu bisa dilakukan bisa terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Disengaja itu untuk tujuan-tujuan pertanian, sengaja dibudidayakan, atau untuk tujuan-tujuan yang lain. Tapi bisa juga terjadi secara tidak sengaja karena tidak sengaja ikut atau terbawa melalui alat-alat transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga spesies itu akan menginvasi daerah yang baru. Secara umum beberapa penyebab terjadinya introduksi adalah karena perdagangan. Karena perdagangan yang pertama perdagangan itu merupakan bidang bisnis besar sehingga banyak memperdagangkan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan. Spesies-spesies yang memiliki kandungan gizi atau nutrisi tinggi seringkali diintroduksi dari satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Misalnya jenis-jenis unggul di satu tempat, maka ini akan dibawa ke tempat lain untuk dibudidayakan di tempat baru. Dengan demikian, maka secara itu berarti bahwa sudah dilakukan introduksi spesies ke tempat yang baru. Yang ketiga adalah untuk tujuan manipulasi ekosistem. Ketika terjadi serangan organisme pengganggu pada suatu ekosistem, seringkali digunakan predator sebagai pengendali alami. Ini mengakibatkan jenis-jenis baru itu akan dibawa ke tempat di mana ekosistem itu mau dikendalikan. Itu berarti adalah satu bentuk introduksi. Dan juga secara tidak sengaja ini yang sering terjadi. Misalnya melalui kapal laut yang terbawa, kemudian kapal udara, kendaraan, dan lain-lain, ini juga menjadi cara satu spesies itu untuk menginvasi tempat-tempat tertentu. Kemungkinan yang dapat terjadi bahwa spesies invasi atau spesies eksotik ini bisa bertahan di daerah yang baru, atau spesies itu tidak dapat bertahan di daerah yang baru, atau spesies itu dapat bertahan dan bahkan mengalahkan spesies endemik di tempat itu. Jadi ada dua kemungkinan tidak dapat bertahan atau kemungkinan dapat bertahan dan bahkan mengalahkan spesies endemik di daerah yang baru. Dan ekosistem yang telah mengalami degradasi akibat ulah manusia ini akan lebih rentan terhadap introduksi spesies eksotik, karena daerah yang mengalami gangguan itu umumnya kurang persaingan dari spesies yang endemis. Samping juga bahwa spesies eksotik itu akan membawa parasit yang berbahaya bagi spesies endemik yang ada di tempat itu, sehingga daerah yang mengalami degradasi itu lebih rentan terhadap spesies eksotik. Misalnya adalah jenis-jenis yang diintroduksi, ini diantaranya adalah
Eichhornia crassipes, enceng gondok, ini berasal dari Brasil, tapi kini telah menjadi gulma pengganggu di daerah-daerah perairan, ekosistem perairan, dan menjadi salah satu penyebab terjadinya eutrofikasi di dalam sistem perairan. Kemudian jenis Acacia nilotica yang berasal dari Afrika pertama kali diintroduksi ke Taman Nasional Baluran tahun 69 sebagai sekat bakar, sebagai pembatas, tapi kini telah menjadi jenis invasif yang menyebar di daerah savana, sehingga akan mengurangi luas savana sebagai daerah konservasi dari banteng, nenek moyang sapi Bali. Dan ini cepat sekali penyebarannya dan sulit untuk diberantas. Demikian juga keong emas, Pomosia canaliculata, ini diintroduksi dari Amerika Selatan pada tahun 80-an sebagai binatang hias untuk akuarium. Tapi kini telah menjadi hama pertanian yang sulit untuk diberantas karena kemampuan reproduksinya yang cepat dan menghasilkan keturunan yang banyak, sehingga ini sulit untuk diberantas dan kini menjadi hama yang potensial untuk di daerah pertanian. Kemudian jenis ular dari Sulawesi, Boiga irregularis dari Sulawesi, Maluku, dan Timor, diintroduksi di banyak kepulauan Pasifik dan ini telah memakan banyak telur burung, anak burung, serta burung dewasa. Di Kepulauan Guam, ini telah ada 10 spesies yang dimusnahkan oleh ular ini. Kemudian juga contohnya adalah spesies kelinci yang diintroduksi ke Australia, dapat menyebar tanpa kontrol dan melahap habis tumbuhan lokal karena ketidakhadiran predator, parasit, dan penyakit yang alami di daerah baru, sehingga spesies eksotik ini lebih mampu untuk mendominasi daerah baru. Kegiatan manusia ini dapat menyebabkan perubahan kondisi lingkungan, sehingga spesies eksotik ini lebih mampu bertahan karena telah terbiasa dengan adanya perubahan lingkungan. Samping juga bahwa spesies endemik ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dan jika terjadi perkawinan dengan spesies endemik akan menghasilkan keturunan yang tidak jelas, bukan taksonominya. Artinya spesies eksotik ini telah terbiasa dengan terjadinya perubahan lingkungan, sehingga jika terjadi perubahan kondisi lingkungan, maka spesies eksotik ini akan lebih mampu bertahan dibandingkan dengan spesies endemis, karena spesies endemis ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dan di dalam ekosistem kepulauan, Indonesia ini termasuk negara kepulauan yang dapat dianalogikan sebagai kepulauan. Di daerah kepulauan, ya, spesies ini di daerah kepulauan lebih rentan terhadap introduksi spesies karena kepulauan itu sudah terisolasi secara alami dari pesaing maupun juga dari predator. Ekosistem pulau ini juga karena memiliki niche yang kosong atau tidak terisi karena jauh dari kolonisasi, sehingga memungkinkan diisi oleh spesies eksotik. Ini berlaku teori geografi pulau. Menurut teori geografi pulau, bahwa jumlah spesies di satu pulau itu ditentukan oleh laju imigrasi dan laju kepunahan, di mana imigrasi ini atau kolonisasi akan meningkatkan jumlah spesies dan kepunahan akan menurunkan jumlah spesies.
pada suatu saat akan terjadi satu keseimbangan atau equilibrium antara laju kolonisasi dengan laju kepunahan, sehingga akan terjadi keseimbangan di mana antara kepunahan dan terbentuknya spesies baru akan sama. Karena itulah maka pulau-pulau yang besar cenderung akan mendukung lebih banyak spesies dari pulau-pulau yang kecil. Demikian juga pulau-pulau yang jauh akan cenderung mendukung lebih banyak spesies. Pulau-pulau yang dekat cenderung akan mendukung lebih banyak spesies daripada pulau-pulau yang jauh. Karena pulau-pulau yang jauh ini akan lebih susah terjadi kolonisasi atau imigrasi. Sementara pulau-pulau yang dekat akan lebih mudah terjadi kolonisasi. Karena teori geografi seperti itu, maka di pulau itu pada hakikatnya tersedia niche atau relung pada daerah kepulauan memiliki tersedia atau memiliki niche yang kosong, yang ini memungkinkan untuk diisi oleh spesies eksotik. Artinya pada pulau itu lebih rentan terhadap spesies eksotik. Kemudian yang penyebab kepunahan spesies yang ketiga adalah polusi. Karena polusi, misalkan polusi air, polusi di daerah air, bahan-bahan organik yang dibuang ke dalam ekosistem perairan pada awalnya ini akan merupakan subsidi energi dan materi, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekosistem, pertumbuhan makhluk hidup di daerah perairan. Tapi kemudian ketika bahan organik itu dibuang secara terus-menerus, maka mengakibatkan sistem itu akan mulai menunjukkan kondisi kritis. Dan kalau terus-menerus terjadi subsidi energi dan materi bahan organik terus-menerus dibuang ke daerah perairan, ekosistem perairan, maka akan mengakibatkan terjadi penurunan produktivitas perairan, mengakibatkan banyak keanekaragaman hayati yang akhirnya akan mati. Jadi dengan kata lain bahwa polusi di perairan itu bisa diakibatkan oleh bahan organik, yang pada awalnya bahan organik ini bisa akan menjadi subsidi energi dan materi, tetapi kalau secara terus-menerus bahan organik ini akan berada dalam jumlah yang berlebih, sehingga akan mengakibatkan banyak kematian spesies di daerah ekosistem. Karena bahan organik yang dalam jumlah besar tidak bisa dikonsumsi oleh organisme yang ada di akuatik, sehingga harus dibusukkan. Untuk bisa membusukkan dibutuhkan adanya oksigen, karena pada hakikatnya misalkan bahan organik itu adalah karbohidrat, maka ini harus dibusukkan. Untuk bisa membusukkan membutuhkan adanya oksigen, karena terlalu banyak sehingga dibutuhkan lebih banyak oksigen. Dengan demikian maka oksigen akan menjadi habis, sehingga ekosistem itu akan menjadi mati. Namun demikian bahan pencemar yang berasal dari bahan organik ini secara langsung akan menurunkan keanekaragaman hayati yang ada di ekosistem perairan, karena bahan organik ini tidak bisa menjadi subsidi energi maupun materi ke dalam ekosistem perairan, tapi dia akan secara langsung membunuh banyak keanekaragaman hayati di ekosistem itu. Itu pencemaran air. Kemudian pencemaran udara ini misalkan adalah terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dihasilkan dari negara-negara industri. Negara-negara industri itu akan menghasilkan industri terutama akan mengeluarkan nitrat, sulfat ke udara, yang kemudian bereaksi dengan air membentuk asam nitrat dan asam sulfat. Asam nitrat dan asam sulfat ini akan turun bersama air hujan, akan menjadi hujan asam. Hujan asam ini akan bisa jatuh di luar batas negeri. Karena itu polusi udara ini tidak akan mengenal batas negeri. Jadi ini satu contoh bahwa kerusakan hutan diakibatkan oleh hujan asam.
Jadi banyak spesies akan mati oleh karena asam yang dihasilkan dari negara-negara industri, terutama dari industri yang menghasilkan nitrat dan juga sulfat di udara, sehingga pada akhirnya akan membunuh banyak spesies yang ada di bumi. Kemudian polusi udara juga dihasilkan melalui produksi ozon dan deposisi nitrogen. Industri dan kendaraan bermotor ini akan melepaskan hidrokarbon dan nitrogen ke udara. Kemudian senyawa tersebut oleh cahaya matahari bereaksi dengan atmosfer membentuk ozon dan senyawa kimia sekunder yang secara kolektif disebut sebagai photochemical smoke. Jadi asap fotokimia yang akan menjadi penyebab terjadinya polusi di udara. Ini misalnya adalah kabut asap yang ada di udara yang pada hakikatnya dihasilkan dari industri-industri kendaraan menghasilkan kabut asap yang akan mengganggu udara. Ini juga suatu gambaran tentang kabut asap. Kemudian pencemaran atau polusi akibat dari akumulasi pestisida ini akan bisa mengakibatkan banyaknya kematian spesies melalui yang namanya bioakumulasi. Misalnya adalah DDT di dalam rantai pangan yang dibuang ke daerah perairan, walaupun di ekosistem perairan ini konsentrasinya sangat rendah, misalkan 0,01 ppt part per thousand, ini akan memasuki rantai pangan sampai akhirnya akan masuk ke tingkat tropik yang lebih tinggi. Jumlah akumulasi di tingkat tropik yang tertinggi itu akan jauh lebih besar daripada konsentrasi di tempat asalnya. Kondisi ini banyak mengakibatkan terjadinya kematian pada spesies karena diantaranya adalah kulit telur burung ini akan menjadi rapuh sehingga mudah pecah, sehingga mengakibatkan populasi dari banyak spesies burung itu akan menurun karena kulit telurnya rapuh akibat terkontaminasi DDT dalam rantai pangan. Ini tahun 47 ini populasi DDT ini DDT yang digunakan ini sangat tinggi sehingga mengakibatkan penurunan jumlah spesies burung karena telur burung akan menjadi rapuh. Kemudian yang keempat adalah perubahan iklim global. CO2, metan dan lain-lain dalam jumlah kecil di atmosfer dapat menembus cahaya matahari sehingga akan menghangatkan bumi. Tetapi gas ini dapat menahan pantulan panas dari bumi sehingga akan memperlambat hilangnya panas ke angkasa. Sehingga jika gas itu dalam jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan bumi semakin panas. Itu adalah salah satu efek dari gas rumah kaca. Jadi gas karbon dioksida, gas metan dan jumlah kecil ini dapat meneruskan cahaya matahari sehingga menghangatkan bumi. Tapi dalam sisi lain dapat menahan panas yang dari bumi untuk hilang ke luar angkasa sehingga panas ini akan kembali lagi ke bumi. Akibatnya bumi akan menjadi semakin panas. Seperti kaca, gas-gas ini seperti kaca, matahari bisa lewat, tapi panas yang dihasilkan bumi tidak bisa lewat melalui gas rumah kaca ini. Mengakibatkan di bumi akan semakin panas, mengakibatkan bahwa fakta menunjukkan
menunjukkan bahwa daerah es di kutub utara ini tahun 79 daerah ini tertutup sangat banyak, tapi kemudian tahun 2005 jumlah luas daerah es ini akan menjadi sempit, menjadi berkurang hingga banyak yang mencair, hingga banyak pulau-pulau yang kecil akan menjadi tenggelam. Akibatnya ya spesies-spesies seperti beruang kutub yang endemis di daerah kutub ini akan kehilangan tempatnya, karena spesies ini tidak mungkin akan bisa bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Berbeda dengan spesies-spesies yang lain yang bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini sangat eksklusif dan tidak bisa pindah dari kutub. Kemudian yang kelima, penyebab kepunahan adalah overeksploitasi. Penggunaan yang berlebihan seringkali menjadi penyebab terjadinya kepunahan spesies. Dan bahkan jika spesies itu mempunyai nilai ekonomis tinggi, maka akan dieksploitasi secara berlebihan. Eksploitasi ini menjadi penyebab kepunahan banyak spesies. Termasuk juga eksploitasi untuk kegiatan-kegiatan penelitian. Banyak penelitian ilmiah ini memerlukan bantuan spesies hewan untuk menguji efektivitas, misalnya adalah efektivitas dari marijuana. Ini adalah sebuah penelitian untuk menguji efek marijuana pada rhesus pada mata kera ini, sehingga digunakanlah hewan coba ini. Karena itulah maka penggunaan hewan coba di dalam penelitian itu harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian dalam bentuk ethical clearance. Dengan demikian, di beberapa negara hewan ini bisa bebas berkeliaran di tempat-tempat seperti di India melalui doktrin ahimsa. Jenis spesies ini dibiarkan berkeliaran di tempat-tempat karena ini dipercaya tidak disakiti, tidak dimakan. Yang keenam adalah industrialisasi pertanian dan kehutanan. Kegiatan-kegiatan industrialisasi pertanian, pembukaan hutan untuk kegiatan pertanian banyak menghilangkan spesies-spesies yang ada di tempat itu. Demikian juga kegiatan illegal logging yang banyak menghilangkan berbagai spesies, dan kegiatan pemberantasan hama dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Pada ikatnya ini adalah menghilangkan kumbang atau hama pengganggu. Namun demikian tidak hanya hama pengganggu saja yang hilang, tapi juga spesies-spesies yang lain juga akan ikut musnah akibat penggunaan pestisida. Sehingga apakah ini adalah pest control atau polusi. Spesies yang rentan punah itu terutama adalah spesies-spesies yang memiliki sebaran geografi yang sempit, kemudian terdiri dari satu atau beberapa populasi, anggota-anggotanya sedikit, dengan kata lain populasinya kecil. Kemudian densitasnya rendah, kemudian memerlukan waktu jelajah yang luas, artinya untuk bisa bertahan hidup mereka memerlukan wilayah yang luas, ukuran tubuh yang besar, kemudian ketidakmampuan menyebar dengan baik. Itu adalah spesies-spesies yang rentan terhadap kepunahan. Juga dia termasuk spesies yang bermigrasi musiman, dari satu musim ke musim yang lain bermigrasi. Kemudian keanekaragaman genetiknya rendah. Kemudian dia bersifat memiliki relung tertentu, artinya hanya
membutuhkan relung atau niche yang spesifik, dijumpai pada lingkungan yang stabil. Umumnya spesies-spesies yang berada dalam lingkungan yang stabil tidak terbiasa menghadapi perubahan-perubahan kondisi lingkungan, sehingga apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan, maka spesies yang tidak terbiasa menghadapi perubahan lingkungan akan lebih rentan terhadap kepunahan. Kemudian spesies yang membentuk kelompok secara tetap atau spesies yang membentuk kelompok secara sementara. Dalam sejarahnya maka dapat dikatakan bahwa banyak terjadi kepunahan selama masa sejarah. Misalkan zaman akhir Ordovisian itu, zaman akhir zaman Dinovian, zaman Permian, zaman Triasik, dan zaman Cretaceous. Ini sejarah kepunahan spesies yang terjadi di bumi. Kepunahan terbesar itu di zaman Permian, sekitar 250 juta tahun yang lalu, di mana banyak organisme yang punah, di antaranya adalah trilobit, kemudian 50% semua famili hewan, juga 95% semua spesies laut, dan juga banyak tumbuhan yang punah pada zaman Permian. Samping penyebabnya adalah gunung meletus pada zaman itu. Kepunahan besar pada akhir zaman Cretaceous itu adalah hampir setengah makhluk hidup itu akan mati, termasuk dinosaurus, Plesiosaurus, ini banyak yang mati. Contohnya adalah jenis-jenis yang ini banyak yang hilang pada zaman Cretaceous itu. Sejarah punahnya spesies di bumi ini sebagai pertanda apakah kepunahan spesies di bumi ini sebagai satu pertanda juga akan memunahkan spesies termasuk Homo sapiens. Dan sudah banyak penelitian untuk mencari penyebab terjadinya penurunan biodiversitas, entah itu melalui konservasi, melalui genetic engineering, ataukah solusinya melalui penurunan jumlah penduduk. Bagaimana caranya untuk mengurangi terjadinya penurunan biodiversitas? Banyak sekali penelitian yang mengungkapkan tentang penyebab terjadinya kepunahan spesies. Tetapi solusinya apakah konservasi, genetic engineering, atau penurunan jumlah penduduk? Saya kira itu yang bisa disampaikan. Silakan dieksplor lebih lanjut, dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.